Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Gajah Mada, dari Mahapati jadi buronan Kerajaan Majapahit. Nasib Gajah Mada. Mahapati Kerajaan Majapahit berakhir memilukan. Sumpah palapa Gajah Mada yang melegenda justru menjadi pemicu dihukumnya sang Mahapati. Gajah Mada dipersalahkan usai peristiwa pembantaian Raja Sunda dan permaisurinya di lapangan Bubat, terutama Raja Wengker yang menuntut Gajah Mada dihukum. Peristiwa yang terjadi pada 1357 itu menewaskan Putri Sunda Dyah Pitaloka Citra Rasmi. Hal itu membuat Raja Majapahit Hayam Wuruk merasakan duka yang mendalam, hingga Hayam Wuruk pun sakit dan mangkat. Saat Gajah Mada menolak jabatan strategis pimpin bala tentara Kerajaan Majapahit, Raja Wengker naik pitam dan mengumpulkan para menteri untuk membicarakan sebab musabab wafatnya Srinata. Bagaimanapun Gajah Mada harus mendapat hukuman yang setimpal. Bila saja Gajah Mada tak memaksa Dyah Pitaloka Citra Rasmi sebagai persembahan, perang Bubat tidak akan pernah terjadi, maka Raja Hayam Wuruk dan Putri Sunda akan menjadi satu. Masalah muncul saat di tengah prosesi pernikahan, Gajah Mada tiba-tiba berinisiatif melakukan penaklukan, di mana Sunda harus tunduk meskipun melalui jalan perkawinan. Raja Sunda menolak keinginan Gajah Mada yang menjadikan Pitaloka sebagai persembahan Raja Majapahit. Gajah Mada bersikeras yang membuat Raja Sunda marah. Perang antara pasukan Majapahit dengan pasukan Sunda pun pecah di lapangan Bubat. Raja Sunda beserta permaisurinya tewas dalam kejadian tersebut. Para menak Sunda yang melihat rajanya terbunuh, mengamuk. Namun, semua bukan tandingan Gajah Mada. Satu persatu binasa. Pernikahan yang sebelumnya direncanakan sirna. Raja Hayam Wuruk hanya bisa menyesali keadaan, bahkan kehilangan selera menyentuh makanan dan minuman. Dia juga jarang tidur yang itu membuatnya jatuh sakit dan akhirnya mangkat. Gajah Mada pun harus bertanggung jawab. Tuntutan Raja Wengker menghukum Gajah Mada mendapatkan sokongan Raja Kahuripan. Dari berbagai sumber menyebut, Raja Wengker yang dimaksud adalah Raden Kuda Amreta atau Breng Prameswara Ring Pamotan. Raja Wengker yang bernama Abiseka Sriwijaya Rajasa adalah suami Bredaha atau Haji Raja Dewi. Operasi penangkapan Mahapati Gajah Mada pun dijalankan. Semua menteri, tanda dan rakrian mengepung rumah Sang Pati Amangku Bumi Gajah Mada. Pasukan Majapahit mengepung kediaman Gajah Mada, dengan persenjataan lengkap. Mereka bersorak-sorak sambil membunyikan kentong titir mereangsek masuk ke halaman rumah Gajah Mada. Pagar halaman telah dirusak, batasnya telah terhapus, bala tentara berdesak masuk halaman. Di dalam rumah, tidak ada satupun punggawa Gajah Mada yang berani keluar. Di dalam ruangan istri, Gajah Mada hanya bisa mondar-mandir gelisah. Melihat banyaknya bala tentara Majapahit, istri Gajah Mada meminta suaminya menyerah. Dikisahkan dalam Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, Gajah Mada hanya menggunakan cawat geringsing. Selembar kain putih menyelubungi tubuhnya dengan sabuk atmaraksi melingkar di pinggangnya. Kepungan bala tentara Majapahit tidak menggoyahkan semedinya. Anehnya, saat menerobos masuk, bala tentara Majapahit hanya menjumpai istri Gajah Mada dengan keris terhunus di tangan. Semua tempat digeledah, sudut ruangan disisir. Namun Gajah Mada yang mereka cari tidak berhasil ditemukan. Tentara Majapahit yang marah malah menjara semua harta benda dijara habis. Pasukan Majapahit pun dikerahkan untuk memburu Gajah Mada. Semua bergerak hingga ke dusun-dusun untuk menangkap Mahapati Gajah Mada yang telah menyatukan Nusantara tersebut. Kidung Sundayana menyebut, saat Mahapati Gajah Mada bersemedi, jiwa raganya moksa ke Wisnuloka. Menyaksikan itu, seisi rumah kepatihan mencucurkan air mata. Begitu juga dengan istri Gajah Mada. Saat tentara Majapahit datang mengepung, istri Gajah Mada pergi meninggalkan rumah mencari tempat persembunyian. Sebagai wujud kesetiaan kepada suami, dia melakukan bela pati dengan menikamkan keris ke dada. Hingga kini tahun kematian Gajah Mada masih simpang siur. Kitab Negara Kertagama menuliskan, Gajah Mada wafat pada tahun 1364. Saat Gajah Mada mangkat, Hayam Wuruk langsung menggelar rapat besar. Pada hari itu juga Kerajaan Majapahit mencari pengganti Mahapati Gajah Mada yang sumpah palapanya pernah menggentarkan Nusantara. Cerita selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan komen.